Di video ini kita akan membahas mengenai circular pattern atau pembuatan pola meningkat di SolidWorks. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Di video ini kita akan membahas mengenai circular pattern atau pembuatan pola meningkat di SolidWorks. Kita mulai saja. Nah, di sini kita akan memodifikasi file yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu file celana atau katok seperti ini. File ini kita buat di video yang nomor 20, jadi video tutorial SolidWorks series nomor 20. Kita bisa masuk ke SolidWorks-nya seperti ini, lalu kita open model tersebut, open celana atau katok, double klik. Nah, setelah kita membuka file ini, kita pertama-tama akan menambahkan kulir dulu di dalam sini. Kita bisa membuat sketch baru untuk lingkaran dasar helix di bagian bawah sini. Permukaan bagian bawah, klik kanan. Kita membuat sketch. Oke, setelah kita masuk ke jendela sketch, kita akan menggunakan tepian ini sebagai sketch dasar lingkaran helix. Kita bisa escape dulu untuk membebaskan pilihan ini, escape. Kemudian kita convert entities. Convert entities, kita convert tepian ini, klik. Kita bisa oke. Nah, jadi tepian ini sekarang sudah berubah menjadi sketch, atau kita sudah menambahkan sketch yang berdasarkan tepian ini. Kemudian kita bisa keluar dari sketch, exit dari sketch. Nah, kita gunakan sketch lingkaran ini untuk menambahkan helix features seperti pada video sebelumnya. Untuk helix kita bisa masuk ke curve, helix and spiral. Pertama, setelah kita klikkan helix and spiral, di property managernya kita tentukan dulu jenis helixnya yang apa. Kita pilih yang pitch, height and pitch. Lalu parameternya constant pitch, jadi yang constant pitchnya, ketinggiannya kita masukkan, double klik. Di sini kita bisa masukkan 10 mili, 10, enter. Kemudian pitchnya double klik 1,5, enter. Arahnya kita mau ke atas ya, kita balik ke reverse direction. Start engine nya kita double klik 0, enter. Arah putarannya searah jarum jam, clockwise. Kemudian setelah sesuai kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan helix. Kita lihat titik awalnya di, nah ini titik awal helixnya. Berarti sekarang kita harus membuat profil untuk ulirnya di plane yang tegak lurus terhadap helix ini dan juga menempel di titik awalnya helix ini. Kalau kita lihat di front, kita kecilkan dulu modelnya seperti ini. Front, nah dia tidak menempel di titik, berarti bukan. Kalau di top dia menempel di titik helix, tapi dia tidak tegak lurus terhadap helix. Nah, kita bisa menggambar profilnya di right plane karena dia menempel di helix titiknya, titik awalnya helix di sini, right plane, dan juga dia tegak lurus terhadap helixnya. Nah, semacam ini, dia akan tegak lurus terhadap helixnya. Jadi kita bisa menggambar dari right plane, kita klik kanan right plane, sketch. Kemudian kita normal tuh, Ctrl 8. Kita bisa escape untuk membebaskan. Nah, kemudian kita mau gunakan tepian bagian dalam ini untuk membuat profil. Kita bisa tampilkan display stylenya ini, kita ganti, klik. Kita ganti yang wireframe, klik. Jadi supaya kita bisa melihat bagian dalam ini dan mengambil bagian dalam ini sebagai referensi. Kemudian kita bisa buat dulu line. Kita bisa buat segitiga semacam ini di bawah dulu, lurus seperti ini ya. Kemudian escape, escape lagi. Nah, kemudian kita buat center line dari titik ini ke titik tengahnya ini, garis horizontal, klik, garis vertikal, kemudian escape. Kemudian kita bisa pastikan garis vertikal ini, klik, dia vertikal, klik, escape. Garis horizontal ini dia klik, horizontal, klik, horizontal, escape. Kemudian kita bisa tambahkan dimensi, smart dimension. Untuk sudutnya ini kita kasih 60, enter. Kemudian untuk ini kita kasih 1, enter. Kemudian kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension. Nah, lalu kita setelah mendapatkan profil dari ulirnya, kita bisa tempatkan di bagian titik awal dari helix ini. Kita bisa klik titiknya ini, titik tengah dari garis yang vertikal, klik. Kita tekan dan tahan kontrol. Nah, kita pilih titik yang titik awalnya ini, yang kuning ini, klik, lepaskan kontrol. Nah, dua titik itu kita mau coincident, klik semacam ini, di dia menempel ya. Kemudian kita bisa escape. Nah, di sini kita sudah mendapatkan profil seperti ini. Kemudian tampilannya kita bisa jadikan
display style, jadikan kembali ke shaded with edge. Nah, kita bisa keluar dari sketch, exit dari sketch. Kita bisa escape dulu untuk membebaskan sketch ini, escape. Nah, kita putar ke bawah. Di sini kita sudah mendapatkan dua sketch atau dua entities ya. Yang pertama untuk profilnya, yang kedua untuk lintasannya. Kita bisa masuk ke sweep boss orbis. Lalu kita pilih untuk kotak pertama di sini profilnya. Kita pilih garis yang mewakili profil tersebut. Yang ini bisa, yang ini juga bisa, tidak masalah. Setelah kita pilih profilnya, kita pilih lintasannya. Yang helix ini kita klik semacam ini. Kemudian kita bisa lihat di optionnya dulu. Nah, di sini ada align with end face. Kita kosongkan ya. Kemudian kita bisa oke dulu. Kita putar. Di sini kan profilnya lebih besar daripada bagian bawah ini, atau dia lebih ke bawah. Nah, kita maunya dia sama rata dengan profil atau permukaan paling bawah. Kita bisa edit di sweep 1 dulu. Klik kanan sweep 1, edit feature. Nah, untuk menjadikan permukaan ini sama rata dengan bagian bawah ini, kita bisa gunakan yang align with end face. Kita centang, kita bisa oke. Nah, dia sekarang rata karena menggunakan pengaturan dari sweep yang align with end face tadi. Kemudian kita sudah mendapatkan ulirnya semacam ini. Kita bisa sembunyikan yang helixnya. Klik kanan, helix and spiral, lalu hide. Nah, kita bisa Ctrl 7 untuk isometrik, Ctrl 7. Nah, lalu kita akan menambahkan profil yang akan kita serukan pattern. Profilnya seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat profil seperti itu. Pertama, kita akan membuat sketch di permukaan bagian bawah lagi. Klik kanan permukaan bagian bawah, lalu kita masuk sketch. Setelah kita aktifkan, kita bisa normal tuh Ctrl 8. Kemudian kita escape untuk membebaskan pilihan ini, escape. Nah, kita akan gunakan lingkaran dasar helix tadi ya. Di dalam helix ini, klik panah kecilnya. Di sini ada sketch 2 lingkaran yang hasil konvertan. Klik kanan sketch 2, show, kita tampilkan. Kita akan convert lagi lingkaran ini menjadi sketch baru di sini. Kita bisa gunakan convert entities. Lalu kita klik sketch yang ini, klik yang ini ya, sketch yang dasar helix tadi. Kemudian kita bisa oke. Di sini kita sudah lihat mendapatkan sketch baru di atas ini, sama persis dengan sketch lingkaran dasar dari helix. Kemudian kita bisa sembunyikan sketch 2 ini, kanan, hide. Nah, jadi kita tadi menampilkan sketch 2 ini cuma untuk mengkonvert entity saja, jadi mengkonvert sketch yang sebelumnya. Kemudian setelah kita dapatkan bentukan seperti ini, kita bisa tambahkan lingkaran circle dari titik tengah keluar. Oke, escape. Kemudian kita tambahkan center rectangle. Kita klik folder menunya rectangle, kita pilih yang center rectangle. Dari titik tengah keluar seperti ini. Oke, escape. Barulah kita tambahkan smart dimension. Smart dimension untuk diameternya kita bisa kasih 78,4. Enter. Kemudian untuk lebarnya ini klik kita bisa kasih 11. Enter. Kemudian kita bisa escape untuk menonaktifkan smart dimension. Lalu garis ini dan lingkaran ini kita tempelkan. Kita bisa klik garis ini, tekan tandahan kontrol, kita pilih garis lingkaran ini, lepaskan kontrol. Nah, kita pilih tangent, jadi supaya dia tangent hubungannya, relationnya. Kemudian kita escape. Di sini kita sudah melakukan sketch yang fully defined atau sketch kita sudah lengkap. Kita bisa keluar dari sketch, kita bisa Ctrl 7 isometrik. Nah, di sini kita sudah melakukan sketch seperti ini. Kita bisa hide dulu geometri utamanya, klik kanan di salah satu permukaan dari geometri tersebut, lalu hide. Jadi kita akan menggunakan profil ini di dalam sini untuk kita extrude nanti untuk membuat profil yang akan kita pattern. Kemudian kita show, pilih di salah satu feature yang ini, klik kanan, show untuk menampilkan 3D modelnya kembali. Setelah itu kita bisa escape untuk membebaskan beberapa pilihan ini ya, escape. Lalu kita bisa coba extrude boss orbis. Kita klik extrude boss orbis ya. Kemudian yang akan kita extrude yang mana nih? Kita pilih sketch yang ini, atau kita bisa masuk ke panah kecil di sini. Lalu kita bisa pilih sketch yang ini, sketch 4. Kemudian kita bisa masuk ke select contour dulu bagian paling bawah. Klik kanan, kita kosongkan dulu, clear selection. Kita pilih kontur yang akan kita extrude. Kita pilih yang satu ini, kita putar dulu di dalam sini, klik. Kemudian yang ini klik. Jadi dua kontur yang kita pilih. Kemudian kita putar seperti ini. Nah,
arahnya kita mau ke atas, kita bisa ganti end conditionnya up to surface. Sampai ke surface yang mana nih kita extrude-nya? Ke surface paling atas, kita klik surface yang ini. Kemudian kita bisa lihat previewnya semacam ini. Di sini kita maunya dia tidak lurus ke atas ini ya, tahap extrude-nya, tapi dia juga mengikuti kemiringan dari permukaan ini, miring gini. Nah, caranya kita bisa cancel dulu untuk extrude-nya. Nah, kita bisa membuat referensi sebagai arah kemiringan dari extrude tadi. Di sini kita akan membuat referensi untuk arahnya extrude tadi dari permukaan yang ini dan juga right plane. Kita bisa escape dulu untuk membebaskan skate-nya. Escape. Kita Ctrl 7 isometric. Oke, kalau kita lihat di sini dia kan ada satu face. Kalau kita klik permukaan yang ini ya, klik. Nah, dia yang biru melingkar atau satu putaran penuh. Nah, sekarang kita mau membagi face ini menjadi dua bagian. Kita bisa escape dulu untuk membebaskan. Untuk membaginya kita bisa gunakan feature yang namanya split. Kita bisa masuk set comment. Kalau misalkan belum muncul set comment, kita bisa klik pull down menu di samping sini, pilih yang comment, kemudian kita klik, kita split, ketik SPL. Oke, split ini ya, split line, split line. Kita klik, kemudian kita pilih tipe of splitnya, kita pilih yang intersection atau perpotongan. Untuk referensi pertamanya kita bisa pilih ini, front plane, lalu kita klik kotak dialog yang kedua. Front plane berpotongan dengan ini, permukaan ini, klik. Nah, di sini previewnya sudah terbentuk ya, ada dua preview kuning. Kita bisa oke. Nah, setelah kita menggunakan split line seperti ini, kita sekarang bisa mengklik satu persatu dari face ini. Kalau kita klik di sini, klik. Nah, dia kan yang biru cuma bagian separuhnya saja. Kalau kita klik yang ini, dia juga sama, separuhnya saja, karena kita tadi sudah menggunakan split line atau membagi face atau membelah face menjadi dua bagian. Kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini. Di sini kita akan gunakan garis yang ini untuk referensi kemiringan dari extrude-nya ini. Kemudian kita bisa kembali lagi ke extrude boss or base, kita klik. Yang kita extrude yang mana? Sketch 4, kita klik. Konturnya kita kosongkan, klik kanan, pilih selection. Kemudian kita putar, pilih kontur yang sama seperti tadi, yang ini dan yang ini. End conditionnya kita ganti, klik up to surface. Sampai ke surface mana nih kita extrude-nya? Ke surface yang atas ini, kita klik. Nah, kemudian kita bisa Ctrl 1. Nah, di sini kan lurus kan, kita mau gunakan kemiringan yang hasil splitan tadi sebagai referensi extrude-nya. Kita bisa klik yang ini, kotak ini, direction of extrusion, jadi arah extrude-nya. Kita klik sampai dia nyala biru. Setelah dia nyala biru, kita masukkan referensi yang garis tadi, yang ini kita klik. Nah, sekarang dia previewnya kan sudah miring mengikuti kemiringan garis ini. Jadi itu fungsinya kotak biru di sini, direction of extrusion. Kemudian kita bisa putar seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan draft kemiringan, draft on, kita centang, kita klik, kita tambahkan kemiringan 1 derajat, 1 enter. Kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentukan semacam ini. Kemudian kita bisa tambahkan draft lagi untuk yang ini. Jadi supaya lebih menjorok ke sini ya, kita bisa tambahkan draft, features, draft. Ini biarkan manual, natural plane, draft engine-nya kita double klik, kita mau tambahkan draft 10,5 derajat, enter. Natural plane-nya dari permukaan bawah ini, klik. Kemudian arahnya ke atas ya, ini kita balik, reverse. Kemudian face to draft, face yang akan kita kasih kemiringan, yang mana? Yang ini, yang paling kanan, klik. Kemudian setelah kita pilih, kita bisa oke. Nah, dia sudah miring semacam ini 10,5 derajat. Setelah kita tambahkan draft, kita bisa Ctrl 7 untuk isometrik. Oke, di sini kita sudah mendapatkan profil yang akan kita pattern atau circular pattern ya. Kita bisa aktifkan yang circular pattern, masuk ke features, lalu di bawahnya linear pattern ada folder menunya, kita klik, pilih yang circular pattern. Kemudian setelah kita masuk ke property manajernya, di sini ada pattern axis atau sumbunya, sumbu putarannya. Kalau kita lihat di model kita kan belum ada sumbunya atau belum ada axisnya. Kita bisa cancel dulu. Kemudian kita akan membahas mengenai cara pembuatan axis atau sumbu. Pada dasarnya di SolidWorks ketika kita membuat benda-benda yang silindris atau hasil revolvan atau extrude tapi dia lingkaran silindris ya, dia akan menghasilkan sebuah sumbu temporary atau temporary axis. Kita bisa melihatnya di sini. Kita klik gambar
atau icon mata ini, hide RCO item, klik. Nah, di sini kita bisa lihat view temporary axis. Ini ya, kita klik. Nah, dia kan ada sumbunya. Ini sumbu yang dihasilkan secara otomatis ketika kita membuat model yang cylindrical atau silindris. Tapi di sini kita akan membuat yang aksis, jadi bukan temporary tapi permanen aksis. Kita bisa sembunyikan lagi yang temporary aksis. Kita klik lagi macam ini, kita klik di luar area untuk menonaktifkan ini, klik. Kemudian kita bisa membuat aksis dari sini, features, reference geometry, aksis. Nah, di sini ada beberapa pilihan pembuatan aksis, ada one, line, edge, atau aksis. Jadi kita bisa membuat aksis dari satu garis. Katakanlah kita mau membuat sumbu dari garis ini. Kita putar garis hasil splitan sebelah sini, klik. Nah, dia akan terbentuk sumbu di sini. Tapi kita tidak mau menggunakan itu. Kemudian kita bisa kosongkan, pilihannya di sini, klik kanan, pilih selection. Kita bisa gunakan yang kedua, two planes. Nah, ini dihasilkan dari dua plane yang berpotongan. Katakanlah ada front plane, kita kecilkan dulu, front plane dan juga top plane, klik, klik. Nah, dia kan berpotongan semacam ini, garis perpotongannya. Nah, itu yang dijadikan aksis menggunakan two planes. Kita bisa kosongkan dulu, klik kanan, pilih selection. Kemudian ada two point atau two vertex, kita klik. Jadi kita harus menambahkan 2 poin setelah titik yang ini, kita klik, klik dengan titik yang sebelah sini, klik. Nah, di sini terbentuk aksis dari 2 titik. Kemudian kita bisa klik kanan, klik selection, ada cylindrical conical face. Kita bisa membuat aksis dari permukaan yang silindris, klik di sini. Kemudian kita pilih permukaan yang silindris, katakanlah yang ini, klik. Nah, dia sudah membuat aksis semacam ini. Kemudian kita klik kanan, kosongkan, pilih selection, point and face. Jadi titik dan juga face. Kita bisa membuat aksis dari titik dan juga permukaan semacam ini. Nah, di sini tapi kita tidak mau menggunakan yang ini, kita kosongkan, klik kanan, pilih selection. Di sini kita bisa membuat aksis dari yang two planes atau yang cylindrical conical face. Nah, kita bisa gunakan yang two planes saja, nggak masalah, klik. Untuk plane-nya yang front dan right plane, karena dia berpotongan di tengah, dia akan otomatis membuat sumbu dari perpotongan plane-nya itu. Nah, disinilah fungsinya ketika kita membuat sketch, kita harus memperhatikan posisinya terhadap origin atau titik tengah. Kalau kita membuat sketch lingkaran awal ini di sini, maka kita tidak bisa menggunakan front dan right plane ini untuk membuat aksis putarannya di sini. Nah, itulah fungsinya kita harus memposisikan sketch utama kita, terhadap origin supaya lebih mudah untuk penggunaan feature-feature selanjutnya yang mungkin saja dibutuhkan semacam itu. Oke, kita bisa kosongkan dulu pilihannya ini, klik kanan, pilih selection. Kita bisa gunakan yang cylindrical conical face. Kita pilih permukaan silindrisnya yang ini, bisa ini, nggak masalah, klik, lalu bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan aksis 1, permanen aksis ya. Kemudian setelah kita membuat aksis seperti ini, kita bisa escape untuk membebaskan. Oke, kita bisa klik yang gambar mata ini, show item. Kita bisa klik yang view aksis semacam ini, kita klik di luar area. Nah, jadi fungsinya show item ini untuk menampilkan dan menyembunyikan segala sesuatu yang ada di grafik area ini, kayak aksis, kayak temporary aksis semacam itu tadi. Seperti juga show item, plane, kita klik lagi. Nah, oke, kita bisa klik di luar area untuk menyembunyikan ini, klik. Kemudian kita bisa melanjutkan circular pattern. Folder menunya kita klik circular pattern. Di sini kita bisa klik pattern aksis sampai di warna biru. Kemudian kita pilih aksisnya yang mana. Kita bisa klik langsung di grafik areanya ini, atau kita bisa klik di sini sama saja. Klik. Kemudian kita tentukan jumlah putarannya, number of instant. Klik 6. Enter. Kemudian yang akan kita pattern, kita klik yang ini. Yang akan kita pattern adalah featuresnya. Features yang mana nih? Yang pose extrude 1 dan draft. Sampai dia terdaftar 2 di sini, baru kita bisa dapatkan reviewnya yang sesuai. Nah, di sini kenapa kita tidak memasukkan yang pose extrude saja? Nah, karena kalau kita memasukkan pose extrude saja, yang hasil patternan ini dia tidak miring 10,5 derajat. Makanya kita tambahkan draft juga di sini di features to pattern supaya dia juga miring 10,5 derajat semacam itu. Kemudian kita bisa turunkan ke option, kita kosongkan yang geometry pattern, kosongkan dulu, kita bisa oke.
Nah di sini kalau kita lihat hasil patternnya dia tidak nempel ya, tidak jadi satu face seperti feature utamanya ya. Kita bisa edit dulu yang Bose S1, klik kanan, edit feature. Nah kita jadikan Bose S1 ini dia body terpisah, kita kosongkan nomor result, kita akan gunakan multi body, kemudian kita bisa oke. Nah jadi dia sudah menjadi body yang terpisah ya. Di sini ada dua solid body seperti pada video sebelumnya. Kita bisa menggunakan solid body di sini, dua body terpisah. Kemudian kita edit yang circular pattern 1, edit feature, features and face kita bisa kosongkan, clear selection, centangnya kita kosongkan. Nah sekarang yang mau kita pattern yang bodies, klik centang sampai dia nyala biru. Kemudian body yang mana nih yang kita pattern, yang ini kita klik. Oke, previewnya sesuai, oke. Nah kemudian setelah bodinya kita pattern seperti ini, kita bisa combine, searching di sini, combine. Kita bisa gunakan add. Nah yang akan kita satukan body yang mana saja nih? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketujuh body ini kita pilih, kita add ya, kita bisa oke. Nah di sini dia sudah sesuai, jadi kita bisa pisahkan dulu bodinya, kemudian kita pattern menggunakan yang bodies to pattern tadi, kemudian barulah kita gabungkan atau kita combine. Itu salah satu solusi apabila teman-teman mengalami kendala semacam ini. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan model semacam ini, kita bisa tambahkan fillet atau radius. Bukan fillet, kita kasih radius 1 mili, 1 enter. Yang kita kasih radius yang mana nih? Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah tapi di sini kita harus menambahkan untuk ke 6-6-nya. Daripada kita nambahkan satu-satu, kita bisa cancel dulu saja. Oke, kita bisa naikkan handlebar ini yang biru sampai ada icon tangan, klik tahan, naikkan di atas combine, di atas circular pattern 1. Kita naikkan di atas circular pattern 1, lepaskan. Nah jadi yang kita kasih radius langsung body utamanya saja, biar nanti ikut ke pattern, jadi kita tidak usah menambahkan edge satu-satu di pemberian fillet tadi. Kemudian kita bisa masuk ke fillet 1, kita kasih di sini, 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 dan sini, semacam ini. Kemudian kita oke. Lalu kita bisa turunkan lagi handlebar yang biru ini, klik tahan sampai ada icon tangannya, turunkan ke bawah. Oke, lepaskan. Di sini dia sudah menambahkan fillet 1 mili untuk ke 6 bodinya. Setelah itu kita tambahkan fillet lagi 0,3, enter. Untuk yang mana? Yang ini. Kita klik garis yang ini, klik. Nah dia akan muncul pop up nya ya, sensitive toolbar. Dia membantu kita untuk memilih edge mana saja yang disarankan untuk dikasih fillet yang sama. Kita bisa pilih yang ini, yang between left feature and path 11 edge. Kita klik. Dia sudah menambahkan fillet untuk 11 edge ini, jadi kita tidak harus menambahkan satu persatu. Kemudian kita bisa oke. Kita bisa Ctrl 7 untuk isometrik. Nah lalu kita bisa sembunyikan aksis 1 ini, kita klik kanan, hide. Oke, di sini kita sudah melakukan model seperti ini. Kita bisa save atau simpan, Ctrl S. Oke, di dalam video ini kita tadi sudah membahas mengenai memodifikasi model celana atau katak menggunakan circular pattern. Saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, sanggahan, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share, dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.